Yo, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, ini hujan guys, ngecek barang guys. Aman. Oke, ini kalau nggak dicek barangnya nggak sip guys. Aman, barangnya bawaannya banyak. Kaca-kaca aman. Natap nggak ini? Ini enak sing natap ya pecah kok nih, aman loh. Enak kardus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Oke guys, kali ini aku mengirim 2 tujuan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mengirim 2 tujuan. Ini ada 2 kwitansi, 1 Namyangju, 1 di daerah Paju ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, saya ajak di perjalanan ya. Perjalanan ini kurang lebih memakan waktu 2-3 jaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil agar teman-teman tahu keadaan jalan Korea sesungguhnya itu ya seperti ini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil cerita apa guys? Tema apa ini? Tema apa nih? Sambil musikan ya guys. Jadi tema itu ya guys ya. Apa itu namanya? Pengalaman kerjaku dulu. Nah, soalnya ceritanya panjang guys. Tak kasih tahu pengalaman kerjaku dulu guys. Lah, jadi saya lulus SMA itu guys. Lulus SMA tahun 2010. SMA saya lulus tahun 2010. Lah, di saat zaman SMA saya itu udah kerja guys. Iklan guys, oke. Tak kira iklan, saya iklan loh. Saya guys. Nah, lulus SMA 2010 ya guys ya. Di zaman SMA itu saya itu udah mulai bekerja guys. Yaitu bekerja nyales di APE guys, alat peraga edukatif. Apa itu APE? Jadi itu semacam alat permainan untuk anak-anak TK. Alat permainan untuk anak-anak TK seperti lingkaran menyusun, seperti angka yang ditempelkan di dinding-dinding untuk memacu edukatif daya kinerja otak guys. Ya, jadi saya nyales permainan itu di TK-TK. Saya udah ngadepin guru-guru, kepala sekolah dan lain sebagainya untuk menjualkan suatu barang produk tersebut guys. Saya kecilkan lagi ya. Untuk menjualkan barang produk tersebut, alhamdulillah saya nyantol bisa beli HP. Itu pengalaman pertama. Terus selanjutnya, kalau malam guys, kalau malam itu saya kerjanya itu lembur ngocorin arang guys. Jadi ketika arang itu loh guys, arang kayu itu loh guys. Ketika arang tersebut udah mateng di openan, itu kan dikeluarkan, dimasukkan karung lah. Malamnya itu saya lembur ngocorin arang guys, nyiramin arang biar nggak debu guys. Itu selanjutnya ya guys ya. Yang kedua itu, yang ketiga, saya juga pernah kerja di persawahan guys, yaitu macul, daud, jabuti sukot di sawah temanku. Nah, setelah itu udah selesai kan, lulus SMA. Lulus SMA itu saya merantau di Gresik guys. Merantau di Gresik. Di saat itu ada tes-tesan di perusahaan pupuk ya guys ya, nggak saya sebutkan inisialnya. Di situ saya udah mengalami tes yang namanya psikotes, terus sampai ke lolapilnya guys. Lah, di tes yang terakhir sampai saat ini itu ya guys ya, nggak ada yang namanya titik terang panggilan atau apa. Oke lah, wis hampa sudah. Kemudian saya mendaftar di TNI AU guys. Oh, bukan AU, maaf, TNI AL, Angkatan Laut. Tepatnya di Surabaya. Itu untuk mendapatkan map aja itu antri 2000 orang antri guys untuk mendapatkan map aja. Ketika saya udah antri mendapatkan map,
Lah, setelah mendapatkan map ya guys ya, itu kan diisi data-data diri kita. Terus antri lagi menunggu validasi dokumen. Nah, di saat saya validasi dokumen kepada pembinanya TNI AL tadi, itu aku ditolak mentah-mentah guys. Mas, ini sampean nggak bisa masuk, mohon maaf. Lah kenapa? Aku kan bilang gitu. Lah kenapa? Ini mas, ijazah yang dibutuhkan itu adalah ijazah IPA. Waduh pak, lah ini ijazah saya pertanian loh pak, ilmu tentang alam juga loh pak, tentang struktur tanah, tentang kehidupan tanaman, tentang perikanan, itu semua alam itu menyangkut di ijazah saya loh pak. Kenapa kok nggak bisa? Ya nggak bisa mas, ini harus ijazah IPA. Waduh, kalau ijazahnya Saman pertanian ini, Saman bisanya besok masuknya di TNI Angkatan Darat. Oke lah, wis habis itu saya pulang dengan sia-sia, gagal. Terus di Gresik saya ngubek-ngubek lagi, saya dapat kerjaan hanya modal KTP saja guys. Dapat kerjaan dengan hanya modal KTP saja, itu masuk di perusahaan mie, tepatnya ada di Gresik. Mie apa itu saya privasi ya guys ya. Itu ternyata guys, saya itu kerjanya di bidang bongkar muat guys. Aduh guys, bongkar muat saya kuat hanya 1 bulan guys. Waktu itu tubuhku kurus, nggak seperti gemuk seperti ini. Mungkin teman-teman tahu ya, awal mula saya di Korea itu kurus banget. Lah, itu saya di perusahaan mie, bagian bongkar muat di kontainer guys. Kontainer itu panjang guys, dan itu diisi 2 orang yang muat. Kalau muatnya sambil enjoy, sambil dengerin musik sih mungkin nggak terasa full kontainer. Lah itu yang bikin berat ya guys ya, muatnya itu continue terus guys, nggak ada istirahatnya. Jadi orang yang karyawannya mie di situ itu selalu dorong barangnya terus. Disuk terus, kalau kita agak lemot sedikit dibal-bal din. Jadi semakin lama kita itu kecepet sama palet itu guys, kalau nggak kita cepet gitu guys ya. Itu oke kan. Lah setelah itu ya guys ya, saya bertahan cuma 1 bulan. Saya nggak kerasan guys, karena kepanasan, nggak ada jadwal waktu yang istirahat, nggak menentu, karena kerjanya borongan, ada muatan dipanggil, nggak ada ya kita nggak ada kerjaan. Jadi nggak ada jangka panjang guys. Akhirnya saya keluar, alhamdulillah saya ngomong-ngomong di Gresik juga. Saya dapat pekerjaan di Gresik, yaitu di sebelahnya pabrik Wilmar guys. Sebelahnya pabrik Wilmar itu namanya sekarang udah almarhum Abah Alawi ya guys ya. Itu orangnya baik banget, saya diterima ya guys ya. Saya diterima di situ kerja di potong kayu guys. Lah alhamdulillah diterima di situ kerja potong kayu. Zaman dulu itu seharian guys, sehari kita itu nerima 35.000 guys. Saya kerja 1 minggu, gaji saya dinaikkan jadi 45.000 per hari, padahal kerja 1 minggu. Ya mungkin karena track record kerjaku mungkin ya guys ya. Saya bertahan di situ kurang lebih hanya 1 tahun. Lah 1 tahun di sana saya orang Jawa sendiri, yang lainnya itu orang luar Jawa guys. Saya Jawa sendiri di situ. Disitulah guys, seakan-akan kayak nggak keterima teman-teman. Gaji saya itu beda dari yang lain. Saya di sana hanya 1 minggu udah gajinya sama dengan yang 5 tahun. Akhirnya saya kena fitnah guys. Padahal saat itu saya nggak menghilangkan yang namanya plat nomor guys. Nah di situ saya itu dituduh menghilangkan plat nomor. Saya dimarahin habis-habisan lah, sampai nangis saya guys, sampai nangis. Begini ya jadi karyawan, difitnah sini gini. Saya dikucilkan, dipojokkan. Akhirnya saya keluar guys. Akhirnya saya keluar, ya kan. Keluarnya tapi saya izin baik-baik dengan Abah Alawi. Abah, mohon maaf sebelumnya, Bah. Saya di sini sebenarnya kerasan-kerasan aja. Cuman saya mau
bekerja yang lain, saya dapat panggilan kerjaan yang lain. Aku kan fair ngomong gitu guys. Saya digandolin sama Abah, soalnya ya ibaratnya bisa dikata saya itu kepercayaan Abah Alawi guys. Jadi nganterin putunya sekolah, zaman segitu saya udah supir guys. Tahun 2011 saya udah supir di Gresik guys. Itu nganterin cucunya sekolah, itu pakai Karnival, Kia Karnival. Terus ketika nganterin Abah Alawi ke pabrik-pabrik untuk ngambil sangkutan ke orang-orang itu pakai Innova. Terus ketika pengajian itu pakai CR-V. Jadi di umur saya 19 tahun itu saya udah jadi supir kelas elit guys. Ya alhamdulillah dipercaya. Berhubung ada fitnah seperti itu dari rekan kerja, ya udahlah, daripada kerja nggak nyaman kan. Akhirnya saya pamit, Abah mohon maaf, saya mau keluar dari sini. Kayaknya apa metu? Nek masalah wingi nek Abah wis yo wis. Enggak, Bah. Aku memaklumi karyawan ambek bos, memang aku memaklumi. Cuman yang bikin saya nggak nyaman itu rekan kerja, guys. Saya itu difitnah habis-habisan sampai saya itu nangis, guys, saat itu. Setelah saya keluar, saya dikasih gaji terakhir. Ini gaji terakhir. Ini tak kasih uang 10.000. Jangan sampai hilang. Kamu simpen, jangan sampai ikut jajan. Nanti uang ini bisa akan menjadi 1M. Itu, guys. Oke, saya simpan sampai sekarang ada, guys. Nah, sampai sekarang ada. Alhamdulillah, selang berapa tahun, insya Allah 1M, insya Allah ada, guys. Nah, kan gitu. Ya itu waktu kerja di Abah Alawi. Setelah itu saya pulang di rumah ya, guys ya. Pulang di rumah saya kerja serabutan, guys. Kerja jadi sales obat pertanian. Tadi saya nyales obat pertanian yang produknya almarhum bapak saya sendiri. Nyales. Set. Setelah nyales itu berjalan 5 bulanan, saya udah punya tabungan. Saya bisa bikin SIM sendiri. Saya bisa beli helm INK sendiri. Bisa membuat baju batik sendiri. Itu adalah hal yang luar biasa bagiku, guys. Itu hasil kerja keras, duwe SIM dewe, duwe helm sendiri. Akhirnya saya menemukan ke Korea gaji sekian. Sebelum saya menemukan ada info di tulisan di warung ke Korea dengan gaji sekian ya, guys ya. Nah, itu saya itu pernah dihina, guys, sama salah satu seseorang tonggoku dewe. Aku dihina habis-habisan. Ya maklum, aku orang nggak mampu, orang nggak punya. Raimu dasarane uang melarat, raimu dasarane uang kere, raimu dasarane wis miskin, kayak gak iso golek wedokan liya ae. Jadi ceritanya itu ya, anaknya itu dulu itu waktu almarhum bapakku itu punya mobil, anaknya itu dijodoh-jodohkan, guys, sama saya. Ketika udah kena almarhum bapakku kolab, mobil terjual dan sebagainya, akhirnya saya dipisahkan lagi ya. Terus saya dihina-hina seperti itu. Itu pas tepat malam takbir, guys. Terasa aku malam takbir itu saya bener-bener dihina habis-habisan. Dalam hati saya titenono, roda iki berputar. Suatu saat aku pasti akan di atasmu. Kowe saiki bener ngenyek aku, oke. Saiki kowe ngenyek aku. Memang aku gak ndiopo-opo, memang kowe sugih, kowe wong penebas. Ya kan, penebas lahan padi di pertanian desa gitu loh, guys. Dan sedangkan saya sendiri kan orang nggak punya, guys ya. Nah, terus bekerja, dapat info Korea itu dari selebaran kertas. Disitulah saya guys, apa itu namanya, sekolah bersungguh-sungguh. Itu pun dihina lagi. Gludak-gluduk kayak ini udah nih. Itu makna kiasan cerono koyo
kayak gembar-gembor tuh tapi gak enek hasilnya. Wah sakit bener rasanya guys, dina seperti itu guys. Tapi aku gak patah semangat, aku berangkat sekolah semaksimal mungkin, pulang sekolah belajar, berangkat, pulang sekolah belajar, gitu terus hari-hariku selama saya belajar 1 bulan guys. Alhamdulillah ada ujian, akhirnya diparingi cepet, saya panggilan ke Korea dengan pabrikku yang saat ini saya bekerja saat ini. Jadi pabrik ini, pabrik awal saya menginjakkan ke Korea yaitu dengan pabrik ini, dengan bos ini, gitu guys. Itu kisahku guys. Oke bosku, mungkin gitu dulu ya. Ini udah berapa menit bosku? Udah oh tak ganepin 30 menit sekalian, setengah jam sekalian ya guys ya. Nah, setelah itu guys, setelah itu ketika kita udah sampai Korea guys, wah itu saya bener-bener bersyukur guys. Bener-bener bersyukurnya itu alhamdulillah ya guys ya, saya udah sampai Korea. Apa yang ditunggu-tunggu, apa yang diujikan, keluar negeri pertama kali ini saya guys, pertama kali keluar negeri, menginjakkan kaki di luar negeri, yaitu di sini nih guys, di Korea ini guys. Alhamdulillah ya Allah. Nah, setelah itu ya guys ya, bener-bener saya itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya udah sampai Korea. Pekerjaannya itu berat guys. Kaca di Indonesia seumur-umur gak pernah pegang perkacaan nih guys ya. Kalau pegang kaca jendela rumah oke lah, tapi kalau di perusahaan kaca, wah aku ketir-ketir guys. Kalau ini patah gimana, kalau melukai tangan gimana, aduh berat guys. Apalagi faktor bahasa belum begitu bisa guys. Berat beban pikiran, berat tenaga, berat batin guys. Cuman aku tetap teguh pada pendirian, aku pasti bisa. Aku udah pengalaman di Indonesia, kerja berat apapun saya udah menjalani. Kepanasan udah pernah kepanasan, dihina orang udah pernah dihina orang, dinyek wong, dipisui wong ya wis tahu, difitnah ya wis tahu. Jadi ketika saya sampai Korea itu tertata mentalnya guys. Tertata mental, wis gak kaget maneh karek yang saya pelajari itu di ilmu bersyukurnya guys. Nah, di ilmu bersyukurnya itu yang saya pelajari guys. Kalau yang lain insya Allah, kalau mental dan sebagainya itu saya udah fase lah wis. Ditantang model bagaimanapun, seperti apapun itu wis tahis ibaratnya guys. Wis gak usah diragukan lagi masalah mental guys. Di situ saya belajar tentang bersyukur guys. Gimana caranya saya hidup di sini itu dengan gaji serendah ini, ibaratnya gaji nggak pernah ada lembur ya, UMR basic. Saya itu bisa menikmati, saya itu bisa mengatur keuangan, saya bisa kerasan. Yang utama saya bisa bersyukur, itu yang susah guys. Saya 1 tahun di Korea itu terombang-ambing, rasanya ingin pindah, ingin keluar dan sebagainya. Tapi saya tetap teguh pendirian, saya harus bisa menaklukkan dunia, ya kan. Nah setelah itu alhamdulillah guys, saya wes belajar legowo, belajar ikhlas, belajar menerima. Alhamdulillah saya sumbut ambek pekerjaan guys. Rasa syukurku itu terbayar oleh pekerjaanku yang bisa maksimal. Dan akhirnya Allah itu memberikan jalan lain. Saya itu disuruh supir guys. Nah, disuruh supir itu pun di training. Gak semudah itu pegang supir ini. Dimasukkan di kantor, ditanya, di training. Sebenarnya nggak ada kata munggah gaji dan sebagainya, cuman saya mengucapkan pengen munggah gaji piro, aku jaluk 300.000 won, ora ACC. Ya pikirku walah, daripada kerja nok pabrik tahun-tahunan aku kesel, aku kepingin kerja sing jalan-jalan. Kesel saiki tapi hilang penat di perjalanan. Seperti itu ya guys ya. Akhirnya apa guys?
Akhirnya wis pira-pira ditambahi, aku tak negosiasi penting nek tambahan kok aku budal nyupir. Deal di angka 150 ribuan guys. Nah, deal di angka 150 ribuan, akhirnya saya supir. Alhamdulillah guys, sampai saat ini, sebelum sampai saat ini saya di training 3 bulan. 3 bulan training guys. Kalau ada kesalahan fatal kita nggak jadi naik gaji. 3 bulan ini gaji nggak naik, gaji hanya UMR. Tapi saya nikmatin 3 bulan ini, tekanan batin sama bos di samping ini yang pokok grogi guys, sama bos yang nggak tahu bahasa Koreanya, ya kan, ya grogi guys. Tapi aku tetap yakin, tetap fokus, alhamdulillah sampai saat ini guys. Oke bosku, mungkin gitu dulu ya. Jadi ini ceritaku sampai saat ini. Oke, buat teman-teman tetap semangat. Semua itu butuh proses dan butuh perjuangan. Kalau kamu ingin mendirikan rumah tingkat, setidaknya kamu harus punya impian. Dimana impian itu apapun pekerjaan, ketika kamu punya impian tersebut, kamu nggak akan lelah di pekerjaanmu. Oke, semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Dan yang tentunya perjuangan itu butuh pengorbanan. Nggak ada kata yang nggak mungkin di dunia ini selagi kamu ada niat, ada impian, ada usaha. Oke, impianku aku pulang kepingin ZX25RR guys. Itu yang harga fantastis, roda 2, tapi ya namanya impian untuk memacu semangat kerja ya guys ya. Oke, mungkin gitu dulu, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo, thank you bosku, bye bye.